warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua belajar siapa ya? Ya Pak. Oke, untuk Mas Ketua bisa diikuti berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak gimana kabarnya waktu hari ini? Baik Pak. Sudah pada sarapan? Udah. Sudah. Sama ayam. Sama apa? Ayam. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak cek presensi dulu ya. Ini kira-kira siapa yang nggak beramal ini? Rizky Ramadhani. Rizky Ramadhani apa ini? Ya sakit perut kata. Oh, sakit perut sudah. Dijenguk belum sama kalian? Belum. Sudah berapa hari sakit? 2 hari. Oke, kita doakan semoga Mbak Rizky ya cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Amin. Bapak Aten dulu, Pak. Mas Yuli, Pak. Mbak Septi, Mbak Dita, Mbak Diana. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu mau nggak? Mau. Oke, Pak. Kita di sini akan menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Pasti kalian sudah tidak asing dengan lagu ini. Sebelumnya kalian boleh berdiri dulu, ayo. Pak, ya. Ayo. Oke, ini Bapak akan tanya juga. Nih, bisa mengikuti aturan musik ini. Ya Pak. Ambil tepuk tangan. Kita akan melakukan SBT tepuk fokus. Caranya tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya, di mana? Ayo, kita mulai dengan 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi ya anak-anak. Materinya yaitu Oke, di sini kita akan belajar tentang perkembangan kerja sama dunia. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menjelaskan nanti kerjasama internasional, terus dapat mengidentifikasi bentuk dan tujuan kerjasama dunia, terus dapat menganalisis perkembangan kerja sama dunia dalam berbagai bidang. Oke, lanjut. Nah, apa sih kerjasama dunia? Nah, di sini Bapak akan jelaskan kerjasama dunia adalah kegiatan antara negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lingkungan. Nah, kerjasama ini didasari oleh semangat saling membutuhkan dan keinginan menciptakan kehidupan global yang harmonis. Lanjut. Nah, tujuan kerjasama dunia ini yang pertama yaitu menjaga perdamaian dengan mencegah konflik dan menyelesaikan sengketa secara damai. Terus meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi dan pembangunan yang saling menguntungkan.
Selanjutnya itu meningkatkan hubungan antar kawasan dengan mempererat komunikasi dan pertukaran antar negara di berbagai wilayah. Oke, yang selanjutnya itu bentuk kerjasama dunia. Nah, bentuk kerjasama dunia ini ada 3 hal. Yang pertama ada bilateral, yaitu antara 2 negara, yaitu kerjasama antara 2 negara untuk tujuan tertentu. Terus ada multilateral, yaitu banyak negara, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Terus ada regional atau kawasan, itu kerjasama antar negara dalam suatu wilayah geografis tertentu. Oke, lanjut saja. Nah, ini ada pengembangan kerjasama di bidang politika. Contohnya, kalau Mas Siswanto bacakan contohnya. Contohnya yaitu negara-negara bekerjasama dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik dan memperkuat diplomasi melalui organisasi dunia. Kerjasama ini bertujuan menciptakan stabilitas politik global yang aman dan seimbang. Nah, kerjasama di bidang politik yaitu bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik global yang aman dan seimbang. Oke, lanjut saja. Yaitu memasuki pengembangan kerjasama di bidang ekonomi. Ulang, Mbak. Jadi, bacakan. Perkembangan kerjasama di bidang ekonomi. Negara-negara melakukan kerjasama untuk meningkatkan kerjasama internasional, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kemiskinan global. Kerjasama ekonomi dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat merata dan saling menguntungkan antar negara. Nah, pengembangan kerjasama bidang ekonomi ini yaitu dapat meningkatkan perdagangan internasional untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kemiskinan global. Oke, sampai di sini paham? Oke, lanjut saja ya. Nah, dampak positif kerjasama dunia, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, menyatu perdamaian dunia lebih stabil. Terus karena negara-negara saling menghormati dan konflik bersama. Terus ekonomi global tumbuh melalui perdagangan, investasi, dan bantuan antar negara. Terus dapat pertukaran informasi dan teknologi yang mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai bidang. Lanjut saja. Nah, sampai dengan kesimpulan. Terus kesimpulannya yang pertama, kerjasama dunia terus berkembang. Terus bidangnya semakin luas, mencakup politik ekonomi, budaya, pertahanan, dan lingkungan. Terus tujuan utamanya yaitu menciptakan dunia yang damai, adil, dan sejahtera sebagai seluruh umat manusia. Nah, waktunya kita berlatih. Nah, pertanyaan pertama, tujuan utama kerjasama dunia adalah, ayo jawab kamu. Yang B, Pak. Yang B apa itu? Jawabannya Meningkatkan kesejahteraan. meningkatkan kesejahteraan. Oke, kita cek bersama-sama apakah betul? Betul sekali, meningkatkan kesejahteraan. Oke, yang selanjutnya, bentuk kerjasama antara 2 negara disebut negara. Oke, kita cek apakah betul? Oke, betul. Yang terakhir, contoh kerjasama bidang budaya adalah perjanjian dagang atau pertukaran pelajar atau panduan militer atau perjanjian senjata. Yang B, Pak. Yang B apa tuh? Pertukaran pelajar. Apakah betul? Kita cek bersama-sama. Oke, betul sekali. Oke, yang selanjutnya yaitu Bapak ini membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, kalian sebelumnya dibagi berapa siswa ini? Ini ada 4, Pak. 4 ya, dibagi. Kan 5 1 nggak masuk. Iya, dibagi 2 kelompok. Jadi Iya. 2 kelompok 2 anak. Oke, Pak. Bapak ini kalian mengerjakan ini. Makasih, Pak. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Soal mudah. 5 menit untuk mengerjakan. Oke, Bisa. Pak. 5 menit, Miss. Ini ya apa? Oh, ini durasi. Bukan itu luar biasanya. Oh, cepat. Oh, ini memang ya. Ya. Ini jadi Kamu mana? Bisa? Bisa. Oke, bisa. Sama Sama itu juga ya.
Wih, terlalu mudah beli. Udah cepat selesai ya. Pak. Oh, punya kami udah selesai, Pak. Oh, udah selesai. Baik, yang sudah selesai belum maju dipresentasikan. Saya, Pak. Oke, maju silakan. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya, teman-teman, saya dari kelompok 1 yang menamakan Septi dan saya Yudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Yang pernah datang ke Indonesia ini ada Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, Cina, India, Arab, dan daerah-daerah lainnya seperti daerah Timur Tengah. Apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Yang pertama kan mencari rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan. Ada juga yang lama-kelamaan menjajah, ada yang datang memang untuk berdagang secara damai, ada yang membawa pengaruh agama seperti agama Hindu, Buddha, Islam dan lain-lain. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing? Yang pertama, menyambut baik untuk berdagang dan belajar. Kalau memang datangnya dengan niat yang baik ya Pak. Kalau lama-lama ada yang menjajah, maka dari itu rakyat Indonesia juga melawan penjajah dan penjajah. Oke, betul sekali. Kita kasih apa dulu? Kita kasih apa secara gini. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ini yang anak. Kita akan dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kita berprogram untuk masa dulu. Ini kita Sudah saya gimana? Oke, mungkin cukup ya materi pada pembelajaran siang hari ini. Oke, Bapak akan refleksikan terlebih dahulu. Nah, tadi kita belajar apa ya? Kerjasama antar negara, Ya, terus jenis kerjasamanya, apa posisinya ya. Oke, mungkin itu ya pembelajaran dari Bapak. Sebenarnya ada pertanyaan? Tidak ya? tidak Pak, udah paham. Oke, baik sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak akan akhiri pada pembelajaran siang hari ini. Untuk ketua kalian siapa? Ya Pak. Oke, Mas Nonto, si Filipin, kita akan pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.